Terus carane ketika kita masuk proses atau ketika sedang masuk, baru masuk niku wonten pintu niku niat ingsun iktikaf sunnah krana Allah taala nggih. Terus sing diitung iktikaf niku apa wonge kudu meneng, kudu lungguh mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Bab iktikaf nggih. Iktikaf niki lelampahan sing taqarrub ilallah untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil iktikaf. Di dalam beberapa hukumnya iktikaf. Napa iktikaf niku? Nah, niki iktikaf ini sangat besar sekali manfaatnya ya. Zakarahu aqibas siyam. Zakara telah menyebutkan Kiai Musannaf pada bab iktikaf aqibas siyami setelah bab poso, setelah bab puasa, li'annahu min tawabi'ihi, karena iktikaf ini termasuk dari rentetan puasa. Orang iktikaf dalam keadaan puasa apalagi Ramadan itu sangat besar juga fadilahnya, pahalanya. Wali annal maksuda, dan karena sesungguhnya tujuannya mingkullin minhuma wahidun. Makasih. Dan karena sesungguhnya tujuan dari setiap satu minhuma dari puasa dan iktikaf wahidun adalah satu. Wa huwa kafun nafsi, tujuannya yaitu menahan diri an syahwatiha, dari beberapa syahwatnya diri, syahwatnya jiwa, keinginan jiwa. Wali annahu yusannu lil mutakif, dan karena sesungguhnya yusannu disunnahkan lil mutakif bagi orang yang iktikaf asyamu untuk berpuasa. Terus iktikaf niki disebutkan setelah bab puasa karena ada rentetan dari fadilahnya puasa. Ramadan kita dalam keadaan puasa, kemudian iktikaf dalam masjid itu sangat besar sekali fadilahnya, pahalanya sangat besar sekali. Apabila kita iktikaf di dalam keadaan berpuasa, apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan. Nanti dijelasan berikut ya. Kemudian tujuannya iktikaf dan puasa itu adalah satu, sama. Puasa itu tujuannya menahan diri dari nafsu, dari syahwat, dan juga iktikaf itu juga menahan diri dari syahwat. Kalau kita iktikaf di masjid, itu kan pasti yang kita lakukan tidak lain hanya baca Quran, sholat, ya, zikir. Pasti selain itu tidak kita lakukan, ya. Eman. Normalnya lain jero masjid buka HP sing mboten-mboten perlu niko, ya. Kecuali lek sangat perlu, ya. Soalnya apa? Dalam masjid itu tujuannya untuk ibadah, apalagi iktikaf, ya. Niki, tadi tujuannya itu ketika iktikaf itu adalah menahan diri dari syahwat-syahwat. Napa jenenge keinginan-keinginan sing mboten genah niku mboten terlintas dalam hati supaya terbendung, ngoten maksudnya nggih. Wa huwa napa iktikaf niku lughatan dalam segi bahasa al-iqamatu ai istimrar, yaitu menetap selalu, menyelalukan ala syai'in atas sesuatu min khairin dari kebaikan au syarrin atau kejelekan. Menurut bahasa iktikaf itu selalu atau menetapi dalam sesuatu, baik itu kebaikan maupun keburukan, itu namanya iktikaf menurut bahasa.
Jadi menetapi sesuatu kebaikan atau keburukan itu namanya itikaf menurut bahasa. Ya, walau fi ghairi masjidin, walaupun di selain masjid. Ya, itu menurut bahasa tapi ya tidak masuk dalam kategori ibadah. Ya. Dalam kategori syariat Islam tidak seperti itu. Lah, dalam segi syariat Islam, wasyar'an dalam segi syariatnya Islam menjelaskan ya kalau mendapat nilai dalam Islam niku napa sing dimatuhi itikaf yaitu iqamatun hakikatun au hukman hakikatan au hukman. Iqamatun yaitu menetapi hakikatan dengan sebenar-benarnya au hukman atau dalam hukumnya di masjidin di masjid ya. Napa masjid niku? Yang diantarkan masjid adalah ma waqafahul waqif, sesuatu yang telah diwakafkan oleh seorang yang mewakafkan masjidan sebagai masjid. Bisifatin maksusatin, dengan sifat yang tertentu ya. Jadi kalau menurut syariat Islam yang dinilai ibadah niku napa itikaf niku yaitu menetap diri atau selalu di dalam masjid niku namanya itikaf ya. Kemudian wahwa adapun niat maksusoh ya, yang dimaksud niat maksusoh, sifat yang maksusoh itu adalah an-niyatu, yaitu disertai niat min muslimin dari orang muslim mumayyizin yang mumayyiz, yang tamyiz, khalin minal mawani, yang tidak mengalami beberapa sesuatu yang mencegah sahnya itikaf ya. Jadi yang dinamakan itikaf itu adalah menetap diri di masjid dengan sifat yang tertentu, yakni didasari dengan niat. Terus yang melakukan itu adalah orang muslim ya. Orang muslim yang tamyiz. Tamyiz ini bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk atau wis pinter ya. Kalau menurut fikih niku anak kecil yang bisa makan sendiri, minum sendiri, pakaian sendiri, bisa membedakan arah timur, barat, selatan dan utara, kemudian bisa istinja sendiri, itu sudah katakan mumayyiz, sudah namakan tamyiz. Terus orang yang i'tikaf itu khalin minan mawaqi, yang tidak mengalami sesuatu yang mencegah sahnya i'tikaf ya. Niki yang dinamakan mendapatkan atau dengan sifat-sifat yang tertentu. Jadi itu yang mendapat pahala bagi orang i'tikaf, yakni sah i'tikafnya ya. Saya dipahami ya? I'tikaf berarti di dalam masjid, selain masjid mboten kaitung i'tikaf ya. Teng musala nggih mboten termasuk masjid nggih. Musala niku terus tiyang anu niku napa? Langgar terus jare di anu niku bahasa Arab iku napa? Napa nggih anu. Pokok selain masjid niku nggih. Nah, i'tikaf harus di masjid nggih. Jadi kalau selain masjid mboten sah. Wal i'tikafu sunnatun. Adapun i'tikaf itu hukumnya sunnah. Ai thariqatun fiddin, yakni suatu jalan untuk meraih keibakan fiddin di dalam agama, yakni suatu tuntunan di dalam agama. Mustahabbatun, yang disunnahkan, ay matlubatun, yakni disunnahkan fi kulli waqtin, di setiap waktu. Lailan, baik malam, kana au naharon, atau ada itu waktu naharon, siang, baik malam maupun siang, terserah, waktunya bebas. Hatta auqatal karoha, sehingga walaupun ada di waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat, tetap mboten apa. Jadi bebas i'tikaf niku nggih. Lek salat kan ada wonten waktu-waktu sing dimakruhkan nggih, setelah subuh, mar ngoten istiwa, ketika istiwa
kemudian ba'dal asar ya niku sing dimakruhaken. Lek itikaf bebas jam pinten mawon jenengan monggo, dan itu juga termasuk ibadah ya, mboten diharamaken, mboten dimakruhaken ya. Fayasihul itikafu idza nawa hala dukhul masjid, maka sah itu itikaf jika dia niat ketika masuk masjid. Sawaun kana makisan au sairon, baik ada itu orang yang itikaf yang masuk, orang yang masuk makisan diam au sairon atau berjalan, mataradudi serta mondar mandir, bihila fil mururi, beda dengan lewat, bila taradudin dengan tanpa mondar mandir. Lianau karena sesungguhnya lewat la tasihu tidak sah an-niyatu itu niat hina itu ketika itu, lianau la yusamma besan karena tidak dinamakan diam ya. Sing dihitung iktikaf niku apabila orangnya tersebut berniat iktikaf ketika masuk masjid, jenengan lek ngrungokaken pengaosan utawa ngentosi sholat berjamaah nggih teng masjid ketika sholat Jumat, lah ibu-ibu biasa injing ya buah bidan niku nggih, tapi mboten wonten dalam masjid nggih ya, mboten nggih, wonten sore kanopi nggih. Niku jenengan wonten di masjid niku, mangke batas masjid itu napa mawon mangke dijelasaken nggih. Jenengan niat ketika masuk masjid, niat ingsun iktikaf taqarruban ilallah, karena mendekatkan diri kepada Allah sunnatan lillahi taala. Niat ingsun iktikaf ing dalam masjid sunnah karena Allah taala, mboten mau niate Jawa nggih. Mboten sulit-sulit nggih. Dadi eman lek ngenteni khutbah masuk masjid Jumatan, ngenteni khutbah nggih, terus bareng ngoten ngenteni jamaah, mboten niat iktikaf eman niku nggih. Eman kok diberi masjid tambah ecok. Tambah 5 waktu saged anu nggih ya. Tapi niku mboten napa namine pun mengurangi semangat jenengan nggih ya. Terus carane ketika kita masuk proses atau ketika sedang masuk, baru masuk niku wonten pintu niku niat pun. Niat ingsun iktikaf sunnah karena Allah taala nggih. Terus sing diitung iktikaf niku apa wonge kudu meneng, kudu lungguh? Mboten. Nggih, mboten harus duduk. Nggih. Umpami mantun niat iktikaf. Niat ingsun iktikaf karena marak dumateng Allah Subhanahu wa taala, sunnah karena Allah taala. Mantun niat ngoten, ternyata wonten sesuatu sing harus dibenahi dalam masjid. Umpami nggih, mbok menakaken karpet, mbok menakaken mik, mbok menakaken napa, niku kaitung iktikaf sampun. Dadi ndak harus duduk. Utawi jenengan mantun niat niku muter-muter teng masjid. Mbok napa kok muter-muter nggih. Muter teng masjid, mondar-mandir niku termasuk iktikaf. Nggih. Angsal ganjaran iktikaf. Benten lewat, lek namanya lewat niku ngeten. Umpami jenengan mlebet dugi ler, nggih, dugi lawang ler niku. Marang ngeten medal dugi lawang kidul. Niku namanya lewat. Lek niku mboten asal fadilah iktikaf. Lek mlebet dugi ler, marang ngoten muter sret metu maneh lewat ler niku kaitung iktikaf jenengan. Asalkan nih mlebete wau niat. Saya dipahami nggih? Nah, napa jenengan ana di umami kepingin gelok konstruksi masjid, kepingin direhab, gelok-gelok jerone. Nah, jenengan mlebet iku niat iktikaf pun. Niat sudah iktikaf nggih ya. Padahal tujuannya niku ningali-ngali badhe ngrehab utawa badhe ngecat ya. Niku kaitung iktikaf Tuhan. Sing enake tukang batu ya. Tukang batu sambil ngecat sedina belum iku iktikaf berarti nggih ya. Lek ningali kitab niki.
Lek mboten niat mboten nggih niku nggih. Makanya tiap mlebet masjid niat pun niat iktikaf ya. Entah iku apa pun pokok niat iktikaf. Nggih. Mbok niku bersih-bersih, mbok niku nembel, ngecat utawa bangun masjid nggih. Niku kaya itu iktikaf. Pokok sing wonten mriku dadi ndak harus diam nggih. Boleh niat di dalam boleh, utawi niatnya ketika duduk nggih. Mantun salat sunnah nggih, umpama supe mboten niat. Marun mantun tahiyat lenggang ngeten iki niat iktikaf. Niku nggih angsal nggih. Asale ketika niat niku pun kaitung ketika niat niku kaitung iktikaf. Sebelum niat mboten kaitung nggih. Wal i'tikaf sunnatun mustahabbatun fi kulli waqtin wa huwa fil ushril awakhir min Ramadan afdalu. Adapun waktu fil ushri di sepertiga al awakhir yang akhir min Ramadan dari Ramadan afdalu itu lebih utama. Minhu dari selain itu ya. Ai minhu dari i'tikaf. Min Ramadan dari Ramadan afdal itu lebih utama minhu dari iktikaf. Waktu kapanpun boleh, yang paling bagus niku adalah sepertiga yang terakhir. Jadi 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Likuran nggih. Waktu likuran niku ngono ya. Fi ghairihi afdal minhu fi ghairi di selain 10 yang akhir daripada selain 10 yang akhir. 10 pertama, 10 tengah itu sih lebih bagusan 10 yang akhir. Ya. Sawaun kana al-ghairu baik ada itu selain 10 akhir itu minal usril asfa awsat dari 10 yang tengah atau 10 yang awal min Ramadan dari Ramadan atau min ghairi Ramadan bil kulliyah atau selain Ramadan dengan keseluruhan. Nggih. Jadi yang paling afdal itu adalah di situ. Tapi semuanya itu boleh atau bagus untuk iktikaf. Nggih. Napa kok 10 akhir itu afdal lebih utama? Li ajli talabi Lailatul Qadar. Karena untuk mengharap atau mencari malam Al-Qadar, malam yakni jari wong malam Lailatul Qadar, nggih. Malam Qadar, nggih. Untuk apa? Fayuhyiha, untuk menghidup-hidupkan itu seseorang bi anwa'il ibadah, fayuhyiha maka menghidup-hidupkan itu seseorang pada malam Lailatul Qadar bi anwa'il ibadah dengan bermacam-macam ibadah. Jadi menghidupkan malam-malam yang kemungkinan di situ turun Al-Qadar. Yang paling kuat adalah 10 akhir. Ya. Wa yahsulu dan hasil fadluha itu keutamaan Lailatul Qadar liman ahyaha bagi orang yang menghidupkan Lailatul Qadar wa illam yattali 'alaiha, walaupun dia tidak merasa atau tidak menyadari alaiha atas Lailatul Qadar. Wa ya adapun Lailatul Qadar afdalul layali sanati, yaitu paling utama-utamanya beberapa malam-malam dalam tahun fi haqi hadil ummah, di dalam haknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Umat ini maksudnya umat Nabi Muhammad ya. Terus nopo kok sangat utama 10 akhir ini karena untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Soalnya napa? Di 10 terakhir ini kemungkinan besar turunnya Lailatul Qadar. Saya dipahami ya? Makanya di masjid-masjid lintu di kerapiak barang niki 10 akhir nggih, mulai 10 akhir ta niku. Wonten sunah salat sunah tasbih. Nggih. Dia mriki adaken nah. Kalau ngadakan kuwi atus ya anak sing melu. Ya napa, Pak? Nggih. Pripun, Jal? Ibadah sunat
Nggih. Coy-coy anu niku ya. Nggih. Terus siapa paling enak niku ibadah dalu nggih. Nggih. Nggih moga menawi anu nggih mugi-mugi paringi sehat terus ya, sehat waras selamat nggih. Mungkin nanti kita program. Kemudian Lailatul Qadar niku bisa turun kepada siapa saja, walaupun yang mendapat niku tidak merasa. Saya dipahami ya? Aku ndak kroso, ndak ketok ngene-ngene, ndak ngerasa ngene-ngene ya. Bisa-bisa jenengan sing angsal Lailatul Qadar. Saya dipahami, ndak harus kroso tiyang niku. Soalnya napa? Sing kroso, sing saged kroso, sing ini saged ningali Lailatul Qadar mudhun niku hanya kekasih Allah. Orang yang dekat sama Allah. Kados kula ngeten iki mboten ketinggal, pun ketutup kali dosa, nggih. Lah, bisa saja napa? Kecipratan utawa kelebon utawa kelebon sik eco nggih. Mungkin saja bisa kecipratan atau ketrembesan atau napa namine nggih. Walaupun yang bersangkutan itu mboten merasa. Dadi jenengan pun pesimis. Nggih. Aku lho ndak ketok mamengi. Wah, ndak oleh aku. Loh, bisa-bisa jenengan sing menghidupkan malam-malam 10 terakhir niku jenengan sing angsal. Walaupun jenengan mboten merasa. Niki terus kita niki ya.